pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW adalah Iqra, bacalah. Karena tidak akan mungkin seseorang bisa mengakses ke Islam tanpa dengan semua keilmuan. Islam tidak bisa dibangun hanya dengan sekedar mengikut-ikutkan saja atau disebut dengan taklid buta, kan? Karena kefahaman. Jadi yang memilih berakidah murni kepada Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah adalah karena keilmuan. Kita mohonkan juga kepada Allah Subhanahu wa taala salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Suri teladan terbaik sepanjang masa, para ulama itu membagi sunnah itu ada 3. Yang pertama itu disebut dengan sunnatul qauli. Asal katanya adalah al-qaul. Ya, teman-teman antum semua yang pernah di pesantren pasti punya basic belajar tentang al-lughatul arabiyyah, lugah arabiyyah. Maka makna di situ ya yang para ulama mengatakan adalah al-qaul, perkataan Rasul. Setiap yang keluar dari lisan Rasul itu adalah sunnah. Apapun yang keluar, ya, karena memang tak mungkin sia-sia yang disampaikan oleh Rasulullah SAW karena beliau terjaga. Itu disebut dengan maksud. Kemudian disebut dengan sunnatul fi'li. Fa'ala af'alun. Yang memang tampak secara gesturnya gitu, secara visualnya itu adalah bagian dari sunnah juga. Bagaimana cara beliau berjalan, bagaimana cara beliau kemudian menghadapi saudaranya dengan penuh senyum berseri-seri. Hatta sekalipun qadayanya, masalah dalam hidupnya luar biasa, amanahnya berat. Sebagai pemimpin umat yang waktu itu memang kondisi sangat-sangat jahiliyah. Semua ada maksiat betul-betul terbentang. Bahkan yang namanya khamar itu ibaratkan seperti tersedianya teh dan kopi di rumah-rumah kita hari ini. Nggak mungkin rasanya tidak ada teh. Kalau ada kopi pasti ada teh gitu. Maka khamar di masa dulu itu selalu standby. Maka itu dihadapkan dan dihadapi oleh Rasulullah SAW. Nah, bagaimana beliau kemudian berdakwah yang tampak dan dilakukan secara fisiknya. Makanya nanti teman-teman pasti senang itu kalau baca buku Sirah Nabawiyah karya Syekh Mubarakfuri. Itu di halaman-halaman terakhir disampaikan bagaimana bentuk pembawaan Rasul. Mulai dari ciri fisiknya sampai hal-hal yang dilakukan oleh laki-laki tubuh. Kemudian nanti yang terakhir adalah sunnatul takrir. Asal katanya adalah qarar. Qarar itu punya ketetapan, ditetapkan dia. Nah, inilah kenapa para ulama yang arif dan bijaksana menempatkan bahwa sunnah itu tidak selalu yang terucapkan oleh lidah Rasul, yang tertampilkan oleh yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, tapi ada nama disebut dengan sunnatul takrir. Sahabat yang melakukan, tapi kemudian Rasulullah menetapkan itu bagian dari sunnah. Sahabat yang melakukan, Rasulullah mendiamkan karena setuju, itu sunnah. Karena juga ada yang sunnah mengatakan ketika sahabat melakukan itu, Rasulullah melarang. Jadi memahami sunnah jangan sampai sempit. Jadi tidak selalu apa yang dikeluarkan dari lisan, tidak selalu dan tampak yang pernah beliau lakukan secara fisik, tapi beliau menetapkan itu sebagai sunnah adalah sunnah juga. Itu kenapa doa iftitah itu beda. Ada banyak perbedaan ulama. Karena sahabat juga menyampaikan itu, Rasulullah memujinya. Kabiro, ada yang baca kabiro. Nah, kalau saya memilih Allahumma ba'id, itu baca yang kabiro. Ada kan? Sahabat yang menyampaikan kepada Rasulullah puji. Apakah kita kemudian mengatakan itu bukan sunnah? Tidak, Rasulullah menetapkan. Nah, ini penting kita sampaikan di awal agar apa? Karena yang kita bahas nanti ini adalah tentang bagaimana Rasulullah berkomunikasi itu bagian dari sunnah. Ini yang perlu kita sampaikan. Mudah-mudahan hari-hari kita penuh semangat mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Baik, perkenalan singkat tadi sudah disampaikan. Saya izin menyampaikan secara singkat karena waktu kita sudah terlambat ya. Jadi sudah terlambat, kemudian juga ada kendala teknis. Tapi insya Allah belum cukup jelas ya. Slide-nya cukup jelas, insya Allah. Jadi murabbi, berkomunikasi dari hati. Kenapa saya memilih kata-kata murabbi? Kalau dalam bahasa Indonesia, murabbi itu secara literasi sederhana dalam bahasa Indonesia artinya pendidik. Maka nanti asal kata diambil dari makna tarbiyah.
Tarbiyah itu artinya mendidik. Maka orang disebut dengan murabbi, pendidik. Tapi saya selalu menggunakan bahasa dasar yang bahasa asalnya. Sama ketika teman-teman di kedokteran, ada begitu banyak literasi yang teman-teman baca di kedokteran. Memang nggak cocok kalau memang kita mengartikannya dengan bahasa Indonesia. Lebih pas itu memang dipakai bahasa Inggrisnya di awal itu. Karena justru mengurangi maknanya. Karena memang masing-masing bahasa itu punya kekayaan dan spesifik masing-masing. Kalaupun diterjemahkan ke bahasa Indonesia, masih ada hal yang belum mencakup dari definisi itu sendiri. Contoh kita awali dengan makna tarbiyah itu. Tarbiyah kalau dalam bahasa Indonesia disebut dengan mendidik. Sementara dalam bahasa Arab, tarbiyah itu asal katanya ada 3. Yang pertama itu disebut dengan rabbayanu. Apa maksud rabbayanu? Rabbayanu itu artinya dia tumbuh. Seseorang yang mentarbiyah, dia harus memastikan orang yang ditarbiyah itu harus tumbuh. Kalau bahasa Inggrisnya kan improvement. Ya, dia tumbuh dia. Maka dia pastikan. Kalau ada orang, mohon maaf, bertahun-tahun dia ngajar, tapi orang yang diajarnya nggak tumbuh, dia belum ngajar seharusnya, belum dikatakan mengajar. Itu hanya sekedar mengisi absen untuk ngajar. Teman-teman mungkin pernah berhadapan dengan seorang dosen yang ketika 2 SKS kita jalankan, 3 SKS, dia dosennya. Berulang kali beliau sampaikan, satu kelas nggak paham. Pernah nggak ketemu dengan dosen seperti itu? Bukan kita aja, muttafaq alaih, sepakat kita nggak paham gitu. Pernah nggak ketemu dengan itu? Pernah nggak? Artinya apa? Beliau mungkin mengajar, udah ngajar udah, tapi tidak rabbayanu, tidak menumbuhkan, tidak ada yang bertambah secara pengetahuan kita. Makanya teman-teman, kita hati-hati juga. Orang-orang yang kemudian tidak memahami makna tarbiyah adalah orang-orang yang tidak mengevaluasi dirinya. Sudah berapa yang tumbuh di antara orang sekitar saya ketika saya menyampaikan sesuatu. Dan tentu saja tidak akan mungkin menumbuhkan orang yang tidak tumbuh. Nah, maksudnya tidak akan mungkin orang mampu menumbuhkan yang dia tidak tumbuh. Saya ambil prinsipnya yang diambil dalam kaidah bahasa Arab itu faqidus syai' la yu'ti. Faqidus syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya sesuatu tidak akan mungkin ngasih sesuatu. Bisa dipahami? Kalau dia nggak paham sebuah materi, maka dia akan sangat sulit untuk menyederhanakan menyampaikan ke orang lain. Kalau dia sulit menyederhanakan ke orang lain, dipastikan orang lain tidak bisa memahaminya. Itulah kenapa ada beberapa dosen. Ya na'udzubillah, nanti kalau kita mau jadi dosen jangan seperti itu. Dia udah ngajar, tapi kita nggak ngerti gitu. Dia paham untuk dirinya, tapi kemudian tidak pada orang lain. Makanya tadi dalam surah Ar-Rahman dikatakan Allah yang mengajarkan kita dengan Al-Quran, Allah yang menciptakan manusia dan mengajarkan untuk berbicara. Jadi komunikasi ini pada dasarnya di atas dunia, seluruh dunia ini bahasa itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah yang mengajarkan. Allamahul bayan, yang mengajarkan bagaimana kita berbicara. Itu baru makna yang pertama, rabba ya, dari makna tarbiyah. Yang kedua, rabia yurbi. Rabia yurbi. Apa makna rabia yurbi? Mengembangkan. Jadi kalau tumbuh itu ke atas, kalau kembang itu biasanya gerakan itu horizontal. Tapi kalau yang tumbuh vertikal. Jadi yang satu tumbuh, yang satu berkembang. Apa sih bedanya? Beda. Kalau tumbuh ke atas, ya biasanya nanti nggak kokoh. Kalau akar cuma tumbuh ke bawah saja, tapi kemudian tidak menjalar ke kiri kanan, dia hembus angin cepat tumbang. Kalau ada pohon yang lurus saja ke atas, keluasan manfaatnya terbatas. Dia memang indah, menjulang tinggi, tapi kemudian tidak memberikan manfaat di sekitarnya. Coba kalau ada pohon tinggi, rindang pula. Ada berapa banyak orang kemudian bisa bernaung di bawahnya. Jadi tumbuh, berkembang. Rabbayarbu, rabiyayurbi. Itu makna tarbiyah saja begitu. Dan yang ketiga adalah raba yatulu. Raba yatulu. Artinya apa? Diberdayakan. Ada manfaatnya di situ. Ada manfaatnya. Terasa kemudian kontribusinya di antara sekeliling orang. Jadi kalau kita singkat, improvement, development, empowerment. Ya.
improvement, development, empowerment. Tumbuh, berkembang, dan berjaya. Sampai sini paham? Salah ya? Baik, bisa kita lanjut. Maka orang-orang yang mentarbiyah, yang mendidik, itu disebut dengan murabbi. Maka dia harus berkomunikasi dari hati. Next. Dalil kita ada 3. Al-Quran surat 41, surat Fussilat ayat 33. Seorang murabbi itu orientasinya adalah mengajarkan agar orang yang di sekitarnya, termasuk dirinya, adalah berorientasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan berorientasi kepada dirinya. Makanya minta maaf kalau ada seorang pendidik sudah dia sampaikan yang terbaik, kemudian dia menolak, orang lain menolak menerimanya, jangan sampai baper. Karena memang tujuan kita mendekatkan kepada Allah, bukan untuk kita tidak. Pernah kan kita merasakan udah dakwah ini, tapi kok nggak masuk ya, baper kita. Jangan, tapi beristighfar ya, mengevaluasi penting. Di mana ya kekurangan saya boleh, tapi jangan baper. Kalau baper biasanya berhenti badannya setelah itu. Udah kayaknya gue nggak bakat nih jadi dai. Udah fokus aja lah yang diri sendiri. Kan nggak bisa seperti itu yang disampaikan. Apa kata Allah dalam surat Fussilat? Wa man ahsanu qaulan. Di situ Allah menyatakan pernyataan. Apakah ada yang lebih baik kaulan perkataannya, ya, daripada orang-orang yang berdakwah di jalan Allah? Jadi para mufassir mengatakan ayat ini memastikan bahwa orang-orang yang mendakwahkan, menyampaikan, menyerukan lisannya yang menuju kepada Allah, itulah perkataan yang baik. Maka para murabbi memahami betul ayat ini bahwa dia sedang menjalankan sesuatu yang utama, yang perkataannya itu yang paling baik. Teman-teman, kalau ada hari ini kita diberikan pilihan, yang satu BMW tahun 60-an, yang satu Mercedes-Benz tahun 2025, mana yang kita pilih? Mana yang kita pilih? Itu pun juga ragu untuk buat pilihan. Mana yang kita pilih? Yang satu BMW tahun 69, yang satu Mercedes-Benz tahun 2025, mana yang kita pilih? Mercedes-Benz tahun. Kenapa? Lebih bagus. Lebih canggih. Ya memang itu bawaan manusia itu selalu mengambil yang terbaik gitu. Apakah terlalu berlebihan kita mengambil yang terbaik? Enggak, karena memang manusia itu Allah ciptakan juga yang paling baik di antara yang lain. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Walaqad karramna bani Adam, sungguh telah kami muliakan anak cucu Adam, bahkan dibanding makhluk yang lain. Jadi di antara makhluk yang lain kita boleh dimuliakan. Wajar bawaan kita secara fitrah ini yang terbaik. Waktu condong naga, cak, ya dah, salero, dan kalapa. Ya. Kemudian apa lagi kata Allah dalam surah At-Tin ayat 4? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami menciptakan manusia itu sebaik-baik bentuk. Betul nggak kita sebagai bentuk? Maka wajar nanti kita milih pekerjaan mana yang paling baik menurut kita, yang paling nyaman buat kita. Mana jurusan yang kemudian rasanya kita bisa besar potensi kita berkembang di sana. Bahkan juga memilih pasangan hidup. Pasti kita cenderung yang pilih yang baik. Apakah berlebihan? Tidak. Contoh memang manusia diciptakan sebaik-baik bentuk. Contoh, saya masih ingat pelajaran biologi dasar kami di fisika. Kami harus 1 semester belajar yang dasar semua, masuk kimia dasar, biologi dasar. Kalau biologi siapa yang ngajar di sini? Ini pendokteran nggak belajar biologi lagi ya? Belajar lagi biologi dasar? Enggak kan? Langsung ya. Yang ada pada tubuh manusia yang tumbuh itu semuanya rambut, betul kan? Tidak ada yang bulu ya. Bulu itu hanya berlaku pada apes, betul tak? Semua rambut, coba. Saking ahsanu taqwim, sebaik-baik bentuk Allah berikan kepada kita. Yang semua rumput yang tumbuh ini adalah rambut, dan tak semuanya kemudian tumbuh berkembang. Contoh, rambut di atas tumbuh nggak dia? Tumbuh ya. Di alis kita terbatas ya. Padahal sama-sama rambut. Cuma repotnya kalau misalnya alis juga ikut tuh. Ini yang bulu mata segitu-segitu aja kan? Nah, makin lama kita tambah deh. Betapa repotnya. Makanya Allah katakan ahsanu taqwim, sebaik-baik bentuk Allah ciptakan.
kalau sempat sama-sama pula tumbuh rambut, alis mata sama bulu mata, itu pagi-pagi kerjaan kita sama seperti ibu di rumah tangga. Buka morden. Itu begitu kan? Di besok udah ada di online shop, ada alat untuk capit. Repot gitu. Itu satu. Kemudian gigi kita sama kuku sama kan zat penyusunnya? Sama kan? Tapi masya Allah, qadarullah yang sunatullah tumbuh itu adalah kuku. Coba bayangkan kalau gigi ikut tumbuh, repot gitu. Bentar ya Pak, saya mau sebelum presentasi kikir gigi dulu gitu. Potong tuh Pak, besok dari selama bersop kalau gigi apa namanya? Kebayang, makanya artinya apa? Allah itu memang menciptakan kita sebaik-baik bentuk. Maka ketika Allah sampaikan di ayat ini, tidak ada pilihan lain, kita juga harus memilih yang terbaik. Wa man ahsanu qaulan, kata Allah. Apa ada lagi yang lebih baik di antara perkataan orang yang menyeru kepada Allah? Maka setiap kita ini harus memilih menyeru kepada Allah, hatta sekalipun jurusan kita bukan jurusan syar'i. Kenapa? Karena memang Allah ciptakan manusia itu sebagai khalifatul fil ard, pengganti di atas muka bumi ini, menyerukan kepada Allah. Kalau kita ngurusin kayak gini ya, mentoring ya. Apa kaitannya tentang ahamiyatu syahadatain dengan buku Sobota? Kan nggak ada kaitannya. Ada kaitannya? Ada nggak? Ada, nanti kita bahas. Kenapa nggak ada? Ya nanti kan dibahas itu tentang bagaimana penciptaan, tentang akidah, jadi dibahas semua. Kemudian apa lagi? Masih Sobota nggak di ajuan Bukanto? Teman-teman saya masih pakai Sobota soalnya. Tahun satu tuh. Satu tahun doang lagi ya. Yang jadi mantal itu. Maka ini yang sampai. Kemudian apa? Dalam surah An-Nahl, teman-teman, ini ayat yang kedua ini menjadi motivasi bagi saya pribadi, terutama bagi saya pribadi. Apa kata Allah di sini? Ud'u ila sabili. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu. Teman-teman, di sini dikatakan para mufasirkan ud'u di sini langsung mendefinisikan bahwa yang diseru itu adalah manusia. Sekarang saya mau tanya, manusia itu ada di mana? Di 5 menit saja. Di mana? Seluruh dunia. Saya mikir-mikir nih ayat, masya Allah. Ternyata seorang mukmin yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah huda, al-huda, petunjuk bagi dia, dia harus punya kapasitas mampu menyuruh seluruh manusia. Artinya apa? Kita harus punya cita-cita. Hari ini kita punya KTP, besok sudah biasa pakai visa. Karena kemampuan kita dituntut ngomong untuk seluruh dunia. Coba Rasulullah SAW apa kata beliau? Khatibun nas ala qadru uqulihim. Berbicara dengan manusia itu sesuai dengan akar pikirannya. Khatibun nas ala lughatihim, sesuaikan dengan bahasa kaumnya. Jadi kalau besok kita berada di Jerman, kita harus pakai bahasa itu. Karena kalau kita nggak masuk di kategori ini untuk ila sabil. Tentu begitu, kita diminta bertahap. Boro-boro bicara seluruh dunia. Di fakultas kita saja pun kita masih menggigil untuk ngomong di depan junior. Ini perlu kita sampaikan. Kemudian Allah sampaikan dalam surah Ali Imran, untuk khairul ummah. Kita adalah umat yang terbaik. Apa syaratnya? Dia harus menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang bukan. Kalau enggak, kita tidak memilih jadi yang terbaik. Saya tutup untuk pengantar ini saja dalam surah Al-Mulk ayat 1 sampai 2. Jadi yang itu aja belum pengantar ya. Ayat 1 sampai 2. Apa kata Allah? Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah akan menguji di antara kita siapa yang paling baik amalnya. Pengantar ya. Perkataan itu dari hati. Kenapa saya pilih mengatakan dari hati? Karena perkataan yang berasal dari kepahaman yang jelas itu berasal dari perkataan yang dari hati itu berasal dari kepahaman yang jelas. Bukan hanya sekedar secara syukuriah, perasaan saja, enggak. Memang dari karena kefahamannya. Orang yang paham, maka dia pasti bisa menyampaikan dari hati. Mereka yang paham akan sangat mudah dipahami bagi mereka yang mendengarkan. Itu saya ambil dalam Qaidah fikih dakwahnya Mustafa Masyur dalam qadaya asasnya yang pertama. Sudah ada yang pernah baca buku ini? Ini rata-rata tahun berapa? Tahun 3 dah? Semua tahun 3 ya? Kami tahun 2 udah baca buku ini. Ya.
dakwah Mustafa Masyur. Itu ar-ra'yul al-wadihah, pandangan yang jelas. Qadaya asasiyah yang pertama itu qadaya itu artinya permasalahan asasi, asas. Permasalahan mendasar dalam fikih dakwah yang pertama ar-ra'yul al-wadihah. Kenapa para dai sulit untuk mengajak orang di sekitarnya? Karena memang dia tak paham. Sama seperti seorang marketer. Ketika dia menyampaikan tentang produknya, gaguk dia menyampaikan. Kenapa dia nggak paham tentang produknya? Menarik nggak seorang marketer yang menjelaskan tentang produk, tapi dia nggak paham. Ini gimana nih? Sebentar ibu, saya lihat buku. Karena belum paham, baru caranya dihafal. Beda hafal dengan paham. Itu kenapa saya pernah nonton satu meme. Pada saat latihan, pada saat guru menerangkan jenis soalnya A. Pada saat latihan B, pada saat ujian C. Bagi mereka yang paham A, B, C tetap bisa dia kerjakan. Kenapa? Dia paham konsep, bukan dia ingat soal. Itu beda. Pernah nggak mengalami seperti itu? Pada saat guru menerangkan dikasih contoh soal A, pada saat latihan ulangan B soalnya, pada saat ujian akhir C. Bagi mereka yang paham konsepnya dia kan bisa kerjakan. Nah, makanya dalam dakwah itu harus paham kita tentang apa yang kita sampaikan. Terasa berat materi ini? Belum ya? Belum. Baik. Teman-teman, saya ambil salah satu teori namanya teori Feynman. Tahu teori Feynman? Feynman tahu? Siapa? Penerima Nobel Fisika. Beliau itu diberikan gelar The King of Explainer. Raja dalam menerangkan sesuatu. Serumit apapun kemudian sebuah konsep, dia mampu menerangkan kepada siapapun, termasuk orang yang awam dengan fisika. Rasulullah SAW, perhatikan, beliau adalah juga the king explainer. Kenapa? Dari para petinggi Quraisy sampai kemudian budak beliau, termasuk orang Arab Badui, bisa terima penjelasan dakwah beliau. Kita seharusnya juga seperti itu. Kenapa? Nanti kita tidak tahu pada saat kita punya pasangan, dengan siapa kita berhadapan dengan mereka. Pasangan itu coba, minta maaf, berapa tahun kita akan pastikan kita bertahan lama dengan dia? Itu dengan kemampuan kita berkomunikasi. Nanti punya anak karakternya beda-beda. Apakah ada yang punya anak cuma bertahan cukup ya, kayaknya kamu 3 tahun ya sama Adi, kita nggak cocok lagi komunikasi, bisa? Bisa seperti itu? Enggak. Makanya mohon maaf, para murabi, antum yang hari ini terima amanah sebagai mentor di BP Mind, itu adalah ilmu dan pengalaman yang sangat berharga. Saya beruntung tamat SMA dulu 2003. 2004 saya udah jadi mentor. Karena nggak ada lagi pilihan lain, harus balik ke SMA 3. SMA 3 Padang saya jadi mentor waktu itu. Tahun 1 langsung turun. Ketika tanya adik-adik itu, yang kita bahas apa? Sesuatu yang memang kita pahami dan ringan-ringan saja, tidak pernah mempersulit. Apalagi waktu itu saya sudah tahun 2 ya kuliah di fisika. Soal kita dari dulu kan sama di fisika itu. Sederhanakanlah persamaan berikut ini. Kan tidak pernah bersulit lah. Maka setiap materi itu kami sederhanakan, dibikin derivatnya, dibikin turunannya, jangan disulit. Materi akidah itu berat atau tidak? Berat tak? Tapi coba lihat bagaimana Allah menerangkan dalam Al-Quran. Dalam ulumul Quran, dalam ilmu Quran, ada yang disebut dengan amsalul Quran. Amsalul artinya misal. Kalau bahasa kita menganalogi. Ada kan suatu materi yang berat, dosen yang arif dan bijaksana, dia akan cari sesuatu analogi yang paling dekat dengan kehidupan kita. Paham maksudnya? Paham ya? Ada berapa banyak permisalan? Orang kafir dimisalkan seperti anjing yang menjulurkan lidah. Memahami itu, kenapa tidak? Dikasih tahu dia mencibir aja gitu artinya kan. Kemudian ada memisalkan dengan nyamuk dalam surah Rahman. Tidakkah kalian lihat kami tegakkan dengan penuh keseimbangan? Disampaikan permisalasi apa? Seseorang bisa mendeskripsinya dengan baik. Kita juga mentor seperti itu. Nanti siapa yang paling diuntungkan? Kita punya anak, nggak mungkin materi akidah kita sampaikan ahamiyatus syahadataina, urgensi syahadat. Makna syahadat yang pertama adalah al-qasamu, al-i'lan. Siapa yang salah?
orang tua yang salah, nggak mampu menyederhanakan. Maka nanti kita mampu menyederhanakan. Itu disebut dengan karena dia paham. Tidak akan mungkin orang bisa tuh mati ya. Masya Allah, ini nantinya tarbiyah ya, tumbuh dan berkembang. Dia pahami gitu ya. Oh, ambil teleponnya. Imam ada mulabitor sekiranya. Ini yang pertama. Yang kedua, jika tarbiyah itu madal haya, jadi tarbiyah, kepentingan kita dalam pendidikan itu madal haya, seumur hidup. Bukan dibatasi dengan semester. Nah, seumur hidup sampai sekarang kita juga tarbiyah. Sampai sekarang saya dikatakan tarbiyah, ya, saya sampai sekarang tarbiyah. Dan terus bertarbiyah. Maka tentu kualitas komunikasi murabi harus terus hidup sepanjang usia yang mendengarkannya. Nah, jangan sampai saya ngomong hanya untuk sekedar BPMI 8 materi saja, setelah itu nggak berbekas, jangan. Rugi di kita. Sebaik-baik ilmu itu adalah sampai dia mati dia pakai. Maka sepanjang itulah ilmunya, pahalanya mengalir kepada kita. Nah, ini disebut dengan istimroriyah atau bahasa kitanya sustainable, berkelanjutan. Yang tiga, perkataan dari hati jauh lebih dalam, tumbuh dan kokoh menjadi tumbuhan bagi mereka yang mendengarkan. Numu itu artinya tumbuh, al-quwwah kuat, ya, tumbuh dan kuat. Kemudian al-muhafadzati 'alal shalah, dia mampu menjaga keaslian atau fitrah kita sebagai manusia yang taat. Kodaya asasinya yang ketiga dan keempat. Jadi kodaya asasinya ada 8. Nanti silakan baca bukunya. Fikih dakwah Mustafa Bashir. Elemen dasar komunikasi ini harus apa namanya, kita gigit-gigit sampai halus. Pertama, sumber, source. Dan yang kedua, pesan, message. Yang ketiga, saluran atau media. Yang keempat, penerima, receiver. Yang kelima, efek. Dan yang keenam, biasanya apa, efek itu bisa berakibat kepada sesuatu yang menggerakkan dia, menginspirasi dia untuk bergerak. Kita akan buat dalam suatu narasi. Silakan next. Apabila ingin mempengaruhi orang lain, rebutlah dulu perhatiannya. Kemudian selanjutnya bangkitkanlah kebutuhannya. Yang ketiga, berikan petunjuk bagaimana cara memenuhi kebutuhannya tadi. Dan gambarkan dalam pikirannya keuntungan dan kerugian yang dia peroleh. Dan terakhir, doronglah dia untuk bertindak. Kalau bahasa kitanya beramal. Percuma orang mengatakan saya beriman tapi tidak beramal. Karena dalam Al-Quran dikatakan amanu wa amilus shalihat. Selalu digabungkan amanu wa amilus shalihat. Baik, kita bahas satu persatu. Rebutlah perhatiannya. Itulah kenapa tadi dikatakan di awal itu disebut dengan source, sumber. Wafilah rahimakumullah. Mohon pada saat PPMI itu adalah tampilan antum yang paling baik. Kenapa? Yang akan kita sampaikan itu adalah seruan kepada Allah. Allah itu jamil, Allah itu indah dan suka keindahan. Maka mohon diperhatikan. Pakaian antum bukan pakaian yang paling mahal, enggak, pakaian yang paling nyaman dan rapi, yang terbaik untuk kita. Bisa nggak kira-kira? Kenapa? Kita akan rebutkan perhatiannya gitu. Mohon maaf, kalau antum tidak nyaman dengan pakaian antum, bagaimana mungkin kemudian bisa memberikan pantulan nyaman kepada orang lain? Rasulullah SAW itu adalah orang yang paling memperhatikan masalah pakaiannya. Hatta sekalipun pernah beliau pakai pakaian yang compang-camping, tapi tetap yang terbaik yang beliau berikan. Apabila insya Allah di sini kan ada yang sampai compang-camping baju koko atau kan nggak ada, atau baju alma mater yang udah lusuh jalan. Artinya apa? Apabila mohon diperhatikan. Termasuk yang akhwat muslimah, mohon diperhatikan jilbabnya. Saya sampai seperti itu dengan istri saya juga begitu. Bi, izin ngisi lipoan, ngisi tarbiyah dulu. Coba ambil lihat sebentar. Saya lihat tuh rapi kan, ini kurang rapi. Saya rapi. Saya pun juga nanti ketika akan masih materi juga seperti itu. Nah, sudah rapi sudah. Saya sudah rapi nggak ini? Saya. Kemudian bahkan saya termasuk yang mendisiplinkan sebelum acara itu saya mandi dulu. Mandi. Supaya apa? Kita fresh. Bahkan saya gosok gigi. Atau nggak sempat mandi atau gosok gigi itu. Kadang-kadang tuh akan cuap-cuap keliling kan. Yang paling merasa itu yang kanan dan kiri antum. Kalau antum bermasalah dengan bau. Jadi ikhwah fillah.
Wah, kan? Islam itu indah, tapi antum nggak berikan keindahan pada harinya waktu itu. Makanya kata siapa nama beliau? Muhammad Qutb. Apa kata beliau Muhammad Qutb? Al-Islamu mahjubun ilal muslimin. Islam itu mulianya luar biasa, tapi mahjubun tertutup oleh muslim itu sendiri. Kan Islam itu nggak jaga kebersihan. Apa kata Rasulullah? Kalau kita baca fikih tahara, kalaulah aku khawatir mengkhawatirkan, merepotkan bagi umatku, maka aku akan suruh mereka siwak dulu sebelum wudu. Betul enggak? Pernah baca hadis itu? Artinya apa? Kalau memang sempat kita bersiwak ketika wudu, lakukan. Walaupun dia tidak bagian dari sesuatu yang rukun dari wudu, tapi penting. Begitu juga akhlak muslimah misalnya, biasanya pakai ada yang 2 lapis jilbabnya, itu pastikan itu kebersihan. Jangan sampai nanti justru ketika assalamualaikum cipika-cipiki kok ada bau yang gak pas. Nah, juga begitu. Secinta-cintanya kita dengan jaket organisasi kita, tapi tolong dari cuci juga lagi. Ya, saya serius tuh. Kalau harus menjaga logo FKI gitu kan. Ini udah 1 bulan, udah puasa pula, jaket antum berhadapan dengan binatang. Kemudian pilihlah warna yang memang bagus gitu. Jangan sampai kemudian kita seperti lampu merah, merah atas, tengah kuning, jauh. Jangan seperti itu. Kita nggak seperti itu. Cukup ya. Kemudian apa lagi? Bangkitkan kebutuhannya. Maksudnya di sini bangkitkan kebutuhannya apa? Buat dia kemudian memang merasa dibutuhkan dia di situ. Itu pertama. Kemudian yang kedua, sampaikan bahwa betapa pentingnya mereka hadir di situ. Artinya bukan kepentingan kita, memang dia penting, kepentingan dia hadir di situ. Contoh, ketika saya menyampaikan materi tentang pentingnya sholat, ya, pentingnya sholat, itu saya pakai analogi bagaimana keseharian saya dengan anak-anak. Saya sampaikan adik-adik, saya punya 2 orang anak. Yang pertama namanya Imam Ahmad, yang kedua namanya Azam bin Ahmad. Setiap kali saya istirahat siang, saya pulang ke rumah. Karena waktu itu kami masih ngontrak di Darul, jadi kantor kami di Semen Padang, di Darul kan udah dekat. Setiap siang saya pulang, saya ajak dia, yuk nak, kita wudu, sholat zuhur. Nah, kesalahan saya di situ, nggak pakai mukadimah. Maunya baru datang gitu, gimana kabar anak Abi? Udah makan, udah selesai gitu. Nah, pulang-pulang langsung, Abi udah pulang, ayo wudu. Sehingga kita tidak timbulkan. Dan akhirnya apa? Dia diam, dia ikut, tapi kemudian lama-lama dia jenuh. Apa katanya? Abi ini kenapa setiap kali pulang sholat terus sholat. Jadi pas kita buka pintu, sholat lagi kan? Ya wajar, kita nggak pakai mukadimah gitu, kita nggak tumbuhkan kebutuhannya. Sampai akhirnya itu jadi tren mereka, pulang abinya sholat dah, pulang dan sholat dah. Akhirnya kita nengok jadi beban gitu. Kita pun jangan hati-hati jadi murabi kan, jadwal mentoring nih beban lagi nih gitu, jangan seperti itu. Akhirnya saya rubah, saya panggil yang nomor 2 itu. Ini memang sesuai namanya, Abian itu kan yang paling terang dalam menjelaskan, dia suka cuap-cuap ya. Saya sampaikan. Saya tanya ke kesehariannya. Tadi hari ini ngapain aja? Untuk Umi, ngapain? Yang di rumah, ruangan. Ini laki-laki juga biasa yang di rumah. Jangan untuk yang perempuan, enggak. Saya sampai cuci piring pun saya bisa. Yang bersihin, jangan atap aja kita bersihin. Kita semua bisa, insya Allah. Karena mereka yang dibiasakan untuk membersihkan rumah sejak kecil, dia akan menyelesaikan masalah yang ada di rumah. Nah, sekitar berani, atau berani, enak keluar, dipanggil dulu. Atau berani. Kalau di Minang tuh saya contoh ada keributan nanti di rumah, ngambuk suami pulang ke rumah orang tuanya. Dipanggil dulu, ada acara adat dulu. Selesaikan aja lah baik-baik. Makanya mohon maaf para sumando yang nggak biasa cuci piring, tuh nggak biasa. Tahu sumando? Nah, ini urusan kan itu udah rumah antum cuci piring sendiri. Apa yang saya sampaikan ke anak saya? Udah nyapu. Oh ya nyapu. Udah banyak sampah tadi. Kemana dibuang? Saya buat. Nah, ini sampahnya tadi bilang mantap luar biasa. Saya ambil 1 gunting. Guntingnya milik Uminya. Karena Uminya itu senang sekali menjahit. Ini baju saya ini hampir 85% Uminya menjahit. Saya ambil gunting. Ini kenapa nggak disapu nak? Itu kan gunting Umi bi. Gunting Umi itu. Oh ya. Kenapa nggak disapu? Karena ada gunanya. Gunanya apa? Untuk motong kain, motong benang.
Waktu itu usia baru 4 tahun. Sekarang udah 6. Kenapa nggak dimulai? Kan ada gunanya gitu. Oke lah kayak gitu. Kalau bukti ini tetap kita pertahankan karena ada gunanya. Azam tadi kenapa masih ada di rumah ini? Kenapa azamnya ada di rumah ini? Azam kan ada gunanya. Contohnya menyapu bantu umi. Enggak, nah, ada yang lebih utama lagi guna azam. Apa itu? Beribadah kepada Allah. Jadi kalau azam Abi temukan tidak melakukan ibadah, berarti azam tidak berguna. Abi juga kalau nggak berguna, azam boleh sapu Abi. Ya mikir. Ya tapi azam duduk lagi kalau gitu. Salat dia gitu. Ada kita suruh-suruh. Nenek tampang lah, kan ada kayak gitu. Dibangkitkan kebutuhannya gitu. Murabi itu kayak gitu, bikin analogi, sederhana. Sederhana nggak bahasanya? Kan nggak mungkin. Aqimus shalah wa atuz zakat, enggak, itu enggak usia 4 tahun gitu. Menyederhanakan seperti itu. Termasuk tentang materi ma'rifatullah, contoh. Ma'rifatullah, apa arti ma'rifatullah? Mengenal Allah. Coba. Saya kasih analogi sederhana dengan binaan saya. Tadi adik ada simpang 4. Antum dari rumah udah luar biasa kesiapan, pakai jaket, pakai helm, saya hidup kiri kanan semuanya oke. Semangat antum pergi sampai di simpang 4. Ketemu ada 4 polisi di situ. Baru antum sadar dompet tinggal. Kalau dompet tinggal apa yang tinggal otomatis semua? SIM dan STNK. Yang tadinya begitu cerah ceria, lengkap. Gimana pas antum itu? Kalau antum di posisi seperti itu, apa yang terasa? Panik ya, apa lagi? Takut nggak? Karena kita tahu, wewenang polisi kalau sempat, kemarin yang tuh, mana SIM? Enggak ada apa. Mana STNK? Kita tahu wewenang. Rasa takut kita muncul. Coba kita kenal dengan polisi. Polisi itu adalah makhluk. Bagaimana kita kenal dengan Allah? Tuh pengantarnya gitu tuh. Sederhana kan? Dari mana kita bisa rasa takut pada Allah sementara kita nggak kenal? Itu makanya penting nih materi ma'rifatullah. Jadi nggak bilang itu penting dulu kau nih. Oh materi penting kau nggak kayak gitu. Ada pengantarnya dulu gitu. Jadi bisa jadi seorang murabi yang baik. Gitu ya. Waktu tinggal berapa menit lagi nih? Tadi udah 14 menit saya bilang. 5 menit lagi. Ini baru 2 slide bro. Teman-teman, kayak gitu juga ketika ngasih materi, ajak audiens ngomong gitu. Jangan kita aja one way communication itu udah lama itu, gaji lama. Jadi bagusnya apa? Two way communication. Kemudian apa lagi? Gambarkan. Kita tuh. Gambarkan. Tadi saya gambarkan nggak tentang bagaimana di lampu merah? Saya gambarkan nggak? Kalau gambarkan, mohon maaf bilang, antum harus jadi seorang murabi yang luas. Memang harus bergerak tangan antum, jangan ma'rifatullah. Catat satu ya. Ya, ma'rifatullah. Ada 2 cara mengenali Allah. Yang pertama adalah melalui ayat-ayat kauniyah. Yang kedua ayat-ayat kauliyah. Enak kita dengar materi kayak gitu? Nah, enak. Itu harus sampai seperti itu. Ya, nanti kita akan bahas betapa pentingnya gestur dalam berkomunikasi. Kemudian di akhirnya didorong dia untuk bertindak. Next bro. Ini pengaturan pesan disesuaikan dengan urutan tadi ya. Yang pertama, next. Perhatiannya, jadi ambil perhatiannya. Kebersihan antum, kerapian antum itulah paling rapi. Kami dulu waktu di Kelola Rohis ya, di SMA itu aku kasih standar tuh, boleh pakai jilbab coklat tapi coklat yang muda. Karena anak-anak usia muda itu kok suka warna yang cerah. Jadi jangan warna tanah, warna coklat kalet terus hitam, horor kesannya gitu. Ya, kecuali antum punya senyum yang mencerahkan hari-hari, nggak apa-apa. Ini sudah lagi jilbab hitam, coklat apa sudah kumpul semua. Horor gitu. Jangan. Perhatian itu penting. Kemudian apa yang kedua? Kebutuhannya. Ini yang ketiga, pemuasan. Keempat, visualisasi. Dan kelima, tindakan action. Next bro. Coba. Kita akan bahas pada hari ini tentang ilmu bagaimana namanya disebut dengan komunikasi yang baik. Itu saya singkat dengan CDE. Apa itu CDE? Content, D, delivery, E, entertainment. Sudah pernah dapat materi ini? Belum? Seorang murabi yang baik itu adalah mampu dia menyiapkan konten materi yang baik. Apa itu? Sistematis, jelas, dan bernas.
Coba, tadi saya mengutip kata-kata di pengantar pakai sumbernya nggak? Pakai sumber nggak? Nanti ada satu binaan kita yang memang butuh dari mana kece abang gue, dan ini sih mula-mula. Maka ketika setiap materi ada sumbernya, itu ada satu orang yang terpuaskan. Nanti kita bahas siapakah yang terpuaskan itu. Kemudian sistematis, berurutan gitu. Enak, kita pun mengingatnya mudah gitu. Pada saat review ulang, nggak susah mengambil folder yang ada di kepala kita kembali, karena memang disampaikan dengan cara yang sistematis. Kemudian apa yang kedua, jelas. Itu konten terus jelas. Saya sampai sekarang masih terus mengevaluasi diri saya tentang berkomunikasi. Kenapa? Hanya kata dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata beliau? Adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menjalankan sesuatu, menerangkan sesuatu, menjelaskan sesuatu, maka orang yang hadir dalam majelis itu mampu menghitung berapa jumlah kata yang beliau keluarkan dalam lisannya. Coba, seberapa hebatnya Rasulullah menyampaikan secara jelas, sampai tahu berapa jumlah kata yang dikeluarkan. Kita kira-kira sudah sampai seperti itu dalam komunikasi. Artinya apa? Mampu beliau. Jadi yang sebenar-benarnya komunikator yang terbaik di dunia itu Rasulullah. Buktinya apa? Sampai sekarang kan jadi runutan sunnah itu. Kalau nggak jelas bisa nggak jadi hukum dia? Susah. Apa ini nggak jelas? Nggak bisa. Sampai-sampai perawi hadis, para ahli hadis bisa mengatakan ini sahih, ini hasan, ini dhaif, ini maudhu. Sahih, baik, hasan, dhaif, lemah, maudhu, palsu. Kenapa? Bukan jelas. Kemudian delivery harusnya inspiratif kita sampaikan. Jangan monoton. Produk bagus, kemasan jelek, mau nggak orang terima? Atau produk bagus, kemasan bagus, pesannya kasih, wah gantung wah, dengan kidal, nggak bagus nyampein. Maaf ya, itu contoh aja loh, maaf ya. Aplikatif itu apa? Memang yang hadir di keseharian kita. Tadi kan sepeda motor itu aplikatif, contohnya aplikatif aja. Dia menggerakkan, contoh seperti itu. Nah, kalau saya waktu dengan mentor saya di Indonesia di fisika, saya katakan, kenapa kita harus hadir di sini di mentor ini? Adik-adik, berapa semester nanti kita akan lalui itu belajar fisika? Kalau hanya ilmu saja yang nilai kita kejar, kita hanya menjadi seorang yang besaran skala, bukan besaran vektor. Itu cocok. Kenapa? Kalau besaran skala dia hanya punya nilai tapi nggak punya arah. Tapi kalau vektor, dia dapat nilai, dia tahu kemana arah hidupnya. Antum butuh agama ini, butuh akidah ini untuk dapatkan. Nah, gitu, berfilosofi. Kenapa kita bisa berfilosofi? Karena ulang-ulang materi itu. Memang ulang kuliah tentang besaran vektor dan besaran skala gitu. Akhirnya kita paham. Jangan sampai antum ngulang satu semester tapi nggak dapat filosofinya. Itu penting. Ya. Kemudian entertainment, menyenangkan. Nah, saya juga pakai itu komunikasi. Berkomunikasi dengan orang itu persis seperti menyampaikan gelombang. Gelombang itu ada kadang rapatan, ada renggangan. Ada rapatan, ada. Kalau rapat aja terus jenuh orang. Apa itu? Capek orang dengar kita. Ada saatnya entertain, ada saatnya bercanda. Tapi dalam Islam dipakai kaidahnya, boleh bercanda tapi tidak boleh. Ayo, boleh bercanda tapi nggak boleh bohong, nggak boleh. Kecuali dengan pasangan boleh. Contoh, itu sunnah tuh. Saya baru berangkat nih ke kantor, dompet tinggal di rumah. Balik lagi ke rumah. Kenapa balik lagi gitu lah? Nggak bisa Abi meninggalkan kamu lama-lama. Karena nggak dong. Kalau itu sunnah itu boleh. Mohon maaf ya jomblo ya. Kayaknya semua ya jomblo ini ya. Ini menyenangkan. Coba dari awal tadi berapa guyon yang saya sampaikan? Termasuk yang tadi kan? Guyon nggak tuh? Kalau nggak ngantuk, tersiksa, terzolimi orang mendengar antum. Mau zolimi orang? Niat kita ini yang baik nih, tapi aku menzolimi tanpa disadari. Seperti menyenangkan. Saya tutup karena waktu saya singkat, saya nggak tahu nih berapa kali nanti Fadlan mengasih, dia bilang lempar handphone kan kacau gitu. Mohon diperhatikan. Pentingnya entertain itu penting. Jadi senyum itu dari awal mengkondisikan bagaimana jiwa kita, di poin mana nanti kita harus memberikan materi itu dengan cara yang menyenangkan. Ada kisah dalam sebuah
kuliah umum. Kalau kuliah umum berapa biasanya audiensnya? Bisa ratusan ya, bahkan ribuan. Maka waktu itu ada 2 pemateri yang diundang ke acara itu, 2 pemateri. Alhamdulillah dibuka oleh moderator, ditujulah 1 pemateri menyampaikan materi di depan semua, di hadapan semua. Pemateri pertama itu menyiapkan slide sebanyak 25 slide. Berapa slide? Nah, itu penting tuh untuk ngajak audiens. Saya 25 slide. Berapa slide? Ikut nggak antum jadinya berkomunikasi dengan anak? Jadi jangan 25 slide terus antum ngomong terus aja 25 slide. Berapa slide? Nah, kayak gitu tuh cara berkomunikasi. Jadi mereka tetap stay tune dengan antum. Jangan sampai diputus gelombangnya. Nanti yang mulai ngantuk udah ketahuan tuh. Mana yang mulai ngantuk nggak nyambung gitu. Maka ketika 25 slide kelima itu 1/4 dari audiens sudah keluar. Padahal dia betul-betul semangat menyampaikan. Slide ke-10 itu tinggal 1/4, termasuk izin juga moderator. Tapi masya Allah dia betul-betul orang yang profesional. Dia sudah siapkan 1 bulan yang lalu materi ini dan dia sudah banyak mencoba. Dia siapkan slide. Sudah slide berapa? 10 antum. Memastikan antum tetap setuju dengan antum. Sudah slide 10. Tinggal berapa audiensnya? 1/4. Baru mau masuk ke slide ke-15 itu semua kosong. Alhamdulillah masih ada 1 yang bertahan dan itu menjadi energi dia. Kurang pun. Dia fokus dengan apa katanya? Saya ikhlas karena Allah. Dan itu jadi sumber energi saya. Dia sampaikan sampai 25 slide. Hati udah mau nangis nih, tapi tetap masih ada 1 orang yang baiknya. Sudah selesai slide menjadi 25 dan slide 25 itu apa tulisannya? Terima kasih salam. Itu dah. Betul dah. Slide 25. Akhirnya dia bilang, ya datangi. Terima kasih Pak, Bapak masih menghargai apa yang saya sampaikan. Yang lain itu, insya Allah tahu. Saya sudah 1 bulan ya bukan ini 25, yang lain tidak menghargai. Terima kasih Pak. Apa kata yang duduk situ? Bagaimana saya tidak bertahan Pak? Saya pemateri kedua. Atau jangan gitu ya. Kenapa? Dia mau nonton aja tuh, itu yang disampaikannya. Dia bertahan. Untung dia nggak marah. Angin bau saudara lihat. Ada yang memanggil materi lain kan bisa aja dia berangkat. Next. Nih, kita akan bahas lebih dalam tuh di delivery. Bagaimana cara delivery? Next bro. Saya sampaikan namanya Akmal teori. Itu namanya Akmal kan? Kita punya teori yang sama. Akmal teori. Ada yang tahu tentang Akmal teori? Nah, kita bahas 1 persatu. A. Next. Terus Akmal tidak bicara. K. Komunikasi. M. Mendengar dengan baik. A. Analisa. L. Lukas. Masih ingat dulu jembatan keledai kimia? Masih ingat? Itu kenapa orang itu bisa bikin jembatan keledai? Karena dia dapat dan menyederhanakan semua. Ini yang saya buat Akmal teori ini semua dari buku sumber yang sama, tapi bagaimana kita mampu mengemasnya dengan baik. Seorang murabi yang seperti itu. Baik, A pertama. Amal tidak bicara. Next. Ada dalilnya ada? Coba lihat. Sirah Nabawiyah karya Syekh Syafiur Rahman Al-Mughrafi. Adalah Rasulullah SAW ketika ada yang menyapa, beliau tidak hanya menolehkan wajah tetapi juga ikut badannya. Wafilah, saya sering SMP dulu kelahi. SMP saya SMP 12. Itu kan ada lapangan dekat Simpang 7 itu tempat kami bisa kelahi. Hanya gara-gara sepele kami kelahi. Tahu kenapa? Ketika dipanggil oleh teman, Mal, itu perlu ada yang perlu apa? Kelahi nggak tahu asal? Baik. Seharusnya apa? Ketika dipanggil gimana? Rasulullah mengajarkan. Bukan hanya nolehkan wajah tapi juga ikut. Makanya seorang mentor, mohon maaf saya sampaikan, antum harus punya SOP terhadap diri antum. Kalau antum nggak punya masalah punggung, tolong siapkan punggung yang tegak ketika berhadapan dengan menti kita. Jadi kalau polisi tegak, jangan punggung tegak, sempurna. Kemudian apa? Jangan lupa tatap matanya. Sama laki-laki godul basah. Jadi antum gay, nauzubillah. Ya. Sesama perempuan godul basah. Yaghuddu min absarihinna, itu
dalilnya surah An-Nur ayat 30-31 itu bagi mereka yang berlawan dan jenis. Nggak apa tuh pendudukan pandangan. Tapi kalau dalam sesama perempuan, ya. Kenapa? Di mata itu memberikan pesan banyak. Cobalah perhatikan. Dia ragu, dia belum ngerti. Lihat. Karena nanti kita juga akan punya pasangan kan, kita ngomong pas. Nanti dari hati ke hati pas lihat mata. Ngomong sama anak kita juga 4 mata. Bang, saya nggak biasa bang, energinya terlalu kuat bang. Saya malu, orangnya pemalu. Itulah saya pemalu juga. Saya termasuk orang yang pemalu. Saya nggak tahu nih apa kode keras nih, nggak tahu. Karena kalau dikasih gini, nanti pulang aja besar ya. Ini yang horor tegang pun bisa kita bikin sesuatu yang entertain. Saya sudah horor lihat ini, kita jadikan entertain. Yang nggak sanggup biasa lihat mata. Saya kasih bocorannya. Saya pernah baca bukunya Ustaz Satria Hadi Lubis. Waktu itu saya baca tahun 3 kuliah. Dan itu menambah pengalaman saya. Barang siapa yang belum mampu dan biasa untuk menatap mata kedua mata yang ada bicara, maka lihatlah ganti jadi pandang pangkal hidungnya. Mata ada berapa? 2. Kita kan susah untuk fokus di 2 titik kan. Pangkal hidung ada berapa? Pangkal hidung ada berapa? 1 kan nggak ada. Kalau antum 2 berarti antum salah lihat, antum lihat lubang hidungnya gitu. Yang lihat itu apa? Pangkal hidungnya gitu dia itu. Fokus. Coba cek teman-teman, lihat pangkal hidung teman-teman kita. Coba cari pasangan. Coba saya hitung sampai 3. Pangkal hidungnya coba perhatikan. Kalau pakai masker ya. Hah? Pakai masker. Ya kan pangkal hidungnya masih ada. Ya, masih bisa kan? Apa yang bisa kita ambil kesimpulan? Binaan kita, para menti kita, audiens kita tidak tahu bahwa mereka sedang dilihat pangkal hidungnya. Mereka tetap merasa dilihat matanya. Berulang kali saya coba waktu pertama kali dapat teorinya. Pangkal hidung saya lihat. Belum ada yang protes. Abang lihat pangkal hidung? Nggak ada yang seperti itu. Nggak ada yang begitu. Nggak ada. Mereka merasa tetap lihat. Nanti lama-lama kalau sudah terbiasa baru bisa. Karena mohon maaf, ada banyak para murabi fokusnya dengan laptopnya saja dan kertasnya saja. Audiens kelilingnya keliling, yang cuma dilihat kan? Ini ngerasa nggak ditangkapin gitu. Coba kalau kita punya 3 anak, kita cuma lihat yang tengah, kiri kanan enggak. Aplikasi, itu tidak katanya. Siapa yang diuntungkan dengan proses mentoring ini? Kita berarti orang tua yang baik. Next ya. Jangan sampai ada 2 kotak lagi di sini. Yang kedua, yang pertama itu ya, yang diberikan tentang lihat wajah itu dan gestur badan itu perlu. Kemudian apa yang perlu kita ambil tentang amatilah bicara? Ada rasa respect, rasa hormat kita ketika kita berikan yang utuh melihat wajahnya, matanya. Next. Kemudian mengetahui kesiapan lawan bicara. Mereka udah siap atau belum? Kalau kita lihat amati bisa. Next, terakhir. Memperkecil semua faktor miskomunikasi. Cepat. Kalau amati itu dia pasti mempermudah observasi. Betul nggak? Karena itu penelitian kan? Kalau udah kita amati mudah. Contoh, kalau mereka terlihat antusias, memahami, tersenyum, mengangguk-angguk, kotak mata, mengiyakan, itu dia antusias, masih antusias dengan kita. Tapi kalau sudah mulai menguap, melihat dengan pandangan kosong, kan bahaya tuh. Setelah itu kita rugi kali kan? Karena repot kita, cuma ngisi materi kan? Jadi rupiah kalau datang tangan kosong tadi. Menggerak-gerakkan kaki, merepatkan diri di kursi, melihat jam. Kalau saya punya binaan itu, udah mulai bosan itu, anak SMA itu kan kreatif tuh, mau bikin kita galau. Kita kasih materi itu putar pena. Antum jangan baper, jangan cepat bersuuzon. Kadang memang ada binaan kita yang kinestetik. Dia dengar cuma nggak gitu. Ada apa kinestetik moral? Ujung-ujung jilbab itu dimain-mainin tuh. Nanti bongkar sini bentul, pindah sini bentul. Wow, pindah bentul deh. Ada kinestetik seperti itu gitu. Saya dapat dari istri juga, saya sampaikan. Dan biasa aja, santai aja. Nah, nanti ada yang bingung, mengurutkan kening, menggaruk-garukkan kepala, menggerak-gerakkan bibir, melihat dengan pandangan kosong, itu bisa lihat di situ. Dari mana kita bisa lihat observasi seperti ini kalau kita tidak melihat mata mereka, wajah mereka? Fokus dengan laptop nggak bisa. Akhirnya nggak pernah berkesan materi yang kita sampaikan. Next. K, komunikatif. Nah, ini kita sampaikan betapa pentingnya gestur.
Profesor Albert Mehrabian, beliau adalah profesor guru besar emeritus psikologi di UCLA. UCLA itu apa? Universitas California, Los Angeles. Tahun 1971, dia mengeluarkan tentang teori komunikasi. Bahwa komunikasi itu ditentukan oleh 3 hal. Yang pertama itu disebut dengan pilihan kata. Itu ditentukan sebanyak 7%. Yang kedua ditentukan oleh intonasi. Itu ditentukan sebanyak 38%. Dan yang ketiga ditentukan oleh gestur, tampilan visual. Itu ditentukan sebanyak 55%. Next one. Tahun 1971 dikeluarkan. 7% spoken word, 38% voice atau tone, 55% body language. Sekarang saya mau tanya, kenapa Rasulullah SAW setiap kali dipanggil beliau tidak hanya menolehkan wajah tapi juga ikut badannya? Jauh sebelum 1971 teori ini dikeluarkan, Rasulullah sudah mengaplikasikannya. Bisa dipahami? Jadi ilmu yang sekarang dipakai itu sebenarnya udah di Rasulullah. Makanya laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi 5-7% pilihan kata. Sehebat-hebatnya kita baca buku banyak, literasi kita banyak, vocabulary kita padat, luar biasa, tapi mohon maaf itu cuma 7%. Yang paling ditentukan itu apa tadi? 38% apa itu? Voice kita jelas nggak? Intonasinya gimana? Satu kata yang sama diucapkan dengan cara yang berbeda, beda maknanya. Contoh, pada semangat semua kan? Pada semangat nggak semua nih? Semangat. Nah, intonasi beda, kata-kata tetap sama 38%. Baik, pada semangat tadi semua itu jadi 100%. Karena body language di. Makanya saya bilang tadi, kalau memang perlu digerakkan tangan boleh. Cuma jangan berulang-ulang kayak gini terus. Ya ada improvisasi nggak usah gini terus. Di Ma'rifatullah adalah begini terus. Kan banyak gerakan kita bisa. Ada berapa sendi nih? Masa ibadah gitu aja terus? Ini ngapain nih? Ini kayak lagu perdamaian perang. Beda itu. Beda ya. Di 7%, 38%, 55%. Itulah kenapa dari awal saya sampaikan ke antum semua, tampilan kita dari awal memang tampilan yang fresh, utuh, sehingga kita bisa melakukan manuver banyak. Tapi kalau kita pun nggak mandi, pasti kan susah. Gimana ya? Kita pun jadi nggak enak. Gitu, kira-kira. Nice. Mendengar dengan baik. Ini penting juga. Karena ngomong, berkomunikasi itu bukan pandai ngomong aja, tapi juga pandai. Setuju nggak? Setuju. Coba. Ketika dibacakan Al-Quran, gimana ayatnya, Ustaz Helmi? Idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu. Ketika ada sesuatu yang disampaikan yang terbaik, memang kita dengar, tenang gitu. Wa ansitu, tenang. Ada saling curhat. Mohon maaf saya sampaikan ke adik-adik. Sesi mentoring yang paling mereka tunggu-tunggu itu sesi curhat. Betul enggak? Betul. Hello, betul enggak? Betul. Betul, makanya kalau nggak biasa kita dengar, kering itu rasanya. Ustaz, ada fotonya Ustaz. Bang, ada permasalahan. Pada saat dengar itu, kadang permasalahan itu sama dengan kita. Betul enggak? Dan pada saat itu kita harus tenang. Jangan jadi kemudian tungkik membawa apa? Sombong sudah si mama. Jangan gitu. Itu nggak kokoh itu namanya, kan nggak bagus itu seperti itu. Itu artinya apa? Nanti ketika kita jadi punya keluarga, punya masalah nanti di kantor, jangan bawa-bawa ke pulang-pulang kan. Repot Abi di sini. Dia juga repot di sekolah. Sama-sama repot kita, tapi jangan gitu. Jadi memang disampaikan dengan cara yang baik. Maka mendengar dengan baik itu. Di Anda membutuhkan kesabaran, yang butuh sabar. Betul enggak? Nah, udah sampai itu boleh Bang potong. Dia belum selesai atau potong. Jangan, kita bukan lagi sidang yang bisa mohon bicara pembina sidang, enggak harus kayak gitu. Dengarkan. Kasih dia tempat. Bahkan percaya enggak antum semua? Saya sudah siapkan materi, tapi akhirnya hari itu saya tidak ngasih materi. Kenapa? Curhat satu orang. Dan curhat itu sama dengan yang enggak sama. Kalau itu kita pasti itu aja. Dengar ya sampai orang lagi, dengar semua. Ikhwan, antum yang laki-laki harus biasa mendengar. Karena antum pasti ditakdirkan menikah dengan perempuan. Perempuan itu satu hari yang perempuan normal ya, mengeluarkan kata. Iya serius, mengeluarkan kata minimal 20.000 kata satu hari. 20.000, beda dengan kita 7 juta.
20.000 sama 7.000 beda nggak? Beda banget, 2 lebih 2 kali. Ini padahal tuh harus siap sabar. Kalau nggak sabar antum mendengarkan harusnya nikah. Jomblo aja terus. Itu perempuan yang normal ya, minimal 20.000. Dan antum untungnya kenapa? Kalau punya istri nyinyir nanti, itu berarti antum punya istri yang canggih. Tahu istrinya canggih? Contoh, siapa yang pernah bawa mobil yang keluaran tahun 2018 ke atas? Itu nyinyir semuanya. Nggak pasang safety belt, nyinyir kan? Betul nggak? Antum mau matiin mesin, tapi mohon maaf lampu utama masih hidup, atau udah keluar hidup nggak? Nyinyir nggak? Mobil-mobil dulu. Sampai habis haki antum kan? Betul nggak? Dia nggak heboh dia kan Pak? Perlu belajar ini. Dan punyalah telinga yang sabar mendengar. Kalau nggak berarti dia akan cari telinga lain untuk mendengar. Siap antum? Kuliah dari. Ya ini membutuhkan kesabaran. Kedua, nah wawasan luas itu mempengaruhi kemampuan kita mendengar. Contoh, ya ini kan coba lihat ada berapa kunci? 3 bro. Give me key. Dibantu secara konteks kan. Dia tahu bahasa key. Kalau nggak tahu dengan memahami, itu Ustaz Komar. Kiss. Karena pronunciation-nya mirip-mirip kan. Kalau nggak dibantu, nggak sabar kita dengan kewawasan, pasti kiss sama dengan paham maksudnya? Tuh, wawasan mempengaruhi dia. Dan terakhir bro, jaga dan pikiran hati kita. Kalau rusak pikiran kita, rusak hati kita, maka kita akan menerima pesan itu beda. Contoh ya Iwan, bayangkan antum mau beli sepeda motor, pergi ke showroom Honda, di luar panas 40 derajat, masuk ke dalam showroom Honda, pakai AC kan? Dibukakan pintu sama satpam security. Wow, keluar AC, senang. Tiba-tiba 3 orang yang melindungi itu apa sih namanya? Sales perempuan bro. Perempuan 3 orang langsung mendekat ke antum. Mohon maaf dia pakai celana romini 3 antum. Kalau pikiran antum sudah rusak, antum akan menerima itu beda. 3 orang tiba sekali kamu mau dikos adanya. Apa? Selamat datang. Iya selamat datang. Itu pasti sudah rusak pikiran antum tuh. Padahal itu memang kerjaan dia. Kerjaan dia kan? Oke. Bapak ada yang bisa saya bantu? Saya mau cari motor. Bapak mau nyubit? Apa bu? Bapak mau nyubit? Serius bu? Padahal dia tahu kan nyubit. Bit tahu new itu artinya apa? Bit itu karena pikiran udah kotor. Hati-hati untuk kalau dengar harus dengan pikiran dan hati ya. Kalau ada Victor salah mama, apa maksudnya? Bapak mau nyubit, bukan nyubit, bukan yang bisa dicubit 3-3. Hati-hati. Next. Ini level of listening. Ada namanya ignore. Tahu ignore? Abaikan. Yang kedua, pretend apa? Pura-pura. Kan ada tuh kita harus tahu tuh. Mana yang memang ngeprank kita tuh binaan. Ada. Terus next. Selectively. Nggak semuanya dia terima, hanya sebagian saja diseleksi. Next. Nah, ada attentively. Dia kasih atensi, dia kasih perhatian. Tapi yang paling tinggi itu adalah empati. Empati. Ini level dari pura-pura hanya dipilih sebagian saja diterima. Yang bagus adalah empati. Dia mampu merasakan apa yang kita rasakan. Next. Cepat. Next. Analisa. Ini dia. Ketika berbicara dengan seseorang, kita harus analisa. Maka saya tadi katakan, kenapa harus ada istilahnya sistematis, jelas dan bernas. Ya, kita next, teman-teman. Di amati, komunikasi, mendengar itu membutuhkan analisa. Setuju nggak? Kalau kita mengamati sesuatu, mendengar sesuatu, itu pasti kita butuh analisa. Next. Dengan siapa Anda berbicara? Next. Kemampuan mengklasifikasi karakter. Seperti apa cara menyampaikan kebutuhan?
Memahami latar belakang itu penting. Makanya mohon maaf saya sampaikan adik-adik yang sebelum ngisi mentoring, semua biodata yang akan kita isi para menti itu harus di tangan kita. Seperti itu kan BP Mind? Halo BP Mind? SOP kan contoh, mentor sudah ditunjuk 1 orang. Misalnya dia kelola 8 orang. Seluruh biodata 8 orang itu harus dipegang oleh mentor. Dia harus punya waktu untuk memahami, lihat latar belakang. Oh ibunya begini, oh bapaknya begini, harus ada. Dipakai nggak biasa kayak gitu di BP Mind? Harus ada waktu kita melihat latar belakang seseorang. Beda klasifikasi, beda penyikapan. Nah, beda latar belakang, beda cara memulai komunikasi. Dan satu. Dengan siapa terus? Siapa? Ada yang dengan tua, ada yang dengan muda, ada yang dengan anak-anak, ada dengan sebaya. Klasifikasi karakter, ada yang koleris, ada yang melankolis, ada yang pragmatis, ada yang sanguis. Ada tahu bedanya? Coba saya sampaikan satu-satu. Koleris, coba binaan kita harus bisa kita mengklasifikasi. Saya boleh tebak-tebak mana yang koleris di sini. Saya bisa langsung tebak, insyaallah. Boleh? Ketahuan karena saya lihat semua gesturnya, cara dia melihat ke saya itu udah ketahuan. Contoh koleris itu binaannya gimana? Pembinaan koleris itu pertama, ini karakter yang pertama. Kok kalau lain paci kok punya den kok aja lah. Punya den kok. Jangan pada baru lah, kok punya. Kalau lain paci punya den kok. Berkeinginan kuat, berkemauan keras. Ada binaan kita seperti itu? Jangankan binaan kita, teman kita juga ada, berarti binaan kita juga ada. Pernah ketemu yang seperti itu enggak? Saya pernah. Yang menentukan itu dia. Bang, jangan materi ini bang, materi ini aja bang. Padahal kita punya silabus gitu. Saya nggak marah, saya bilang, mohon maaf, yang mentor siapa? Oh, kalau kayak gitu kelahi dah, ribut. Mohon maaf, itu udah lewat masa-masa seperti itu. SMP kan ada pos klien tuh kan, nah, jangan diulang-ulang lagi di sini. Santai aja. Ada nggak ketemu dengan seperti itu? Dia ingin menentukan, dia ingin, kalau udah punya sesuatu harus dipaksakan. Atau mendominasi dalam berkomunikasi. Bang, saya ingat cerita-cerita belum masuk materi kita. Apresiasi dulu, masya Allah. Antum luar biasa, antum punya pengalaman luar biasa. Nanti insya Allah di sesi akhir kita sampaikan ya. Nah, ya bang, jangan ditutup kanalnya, dikasih bagi 2, dikasih janji kapan dia bisa ngomong. Jadi kalau koleris itu kayak gitu ya. Kalau pengen sesuatu harus nggak bisa. Yang kedua, orang koleris itu dia cepat nunjuk. Siapa namanya ini yang pakai jilbab? Iya, tutupin. Coba, tutupin. Kok ketawa coba, tutupin. Coba, serius, saya suka tutupin. Saya bilang cepat ya. Dia cengengesan. Sudah, buka lagi. Cepat. Tangan dulu. Itu koleris. Dan saya memilih kenapa beliau? Karena saya tahu dia bukan koleris. Kalau sempat saya suruh kayak gitu koleris, apa itu tuh? Saya tahu dia nggak koleris. Dari tatapannya saya tahu dia nggak koleris. Tapi kalau koleris kan, suruh ambo, sudah. Itu koleris loh. Paham ya? Kok bisa tahu? Itu makanya orang 55% itu dengan body language-nya. Saya ketahuan bagaimana tadi teman-teman memperhatikan saya itu, saya lihat itu. Kalau koleris itu rata-rata dia nggak akan utuh melihat antum. Kalau dalam tafsir kita apa? Itu mana? Nah itu harus siap, nggak boleh baper. Nanti di koleris sudah selesai. Paham ya? Paham? Dari mana saya lihat? Dari gesturnya ketahuan tuh. Nah, saya mungkin tahu dia masih bisa disuruh, tahu sih. Dari mana kita tahu? Jadi hati-hati kita dalam memperhatikan orang. Ketahuan tuh. Kenapa saya tidak pilih yang itu? Ya. Karena dia ada sisi kolerisnya. Siapa yang punya teman ini? Siapa namanya? Iya. Hah? Ada sisi kolerisnya nggak Hanin? Pernah konflik nggak dengan Hanin? Saya bisa lihat dari awal, ketahuan.
Ya waktunya udah habis, gimana masih koleris tuh? Kita cukupkan? Sedikit lagi ya, insya Allah ya. Nanti lambaikannya tantangan. Nah, kalau udah semuanya lambaikan, berarti muttafaq alaih ya. Sepakat kita tutup kajian. Itu koleris tuh baru tuh. Dia cepat nunjuk tuh. Mohon maaf nih, gua kadang sering salah paham. Di benak kita, akhwat tuh harusnya sembuh keibuan. Ada akhwat tuh koleris. Saya pernah ketika rapat dengan akhwat, pakai hijab tuh. Tapi hijab di musola kan, berarti pakai hijab tuh. Oke, silakan Ukti lagi di 4x4 musola. Ngomong kayak orang orasi. Sudah Ukti Afan sih sudah. 3 kali bilang sudah, 2 di ikhwah, 1 di akhwat baru dia berhenti. Kita harus siap-siap ada akhwat tuh koleris. Bagus, berarti dia cepet nih ngurus anak-anak gitu. Gimana? Udah selesai? Udah aman nih. Enak juga gitu. Apa sisi positifnya gitu. Ya itu sia-sia aja. Pulang. Pulang dari kerja. Siap-siap juga gitu. Jangan kelebihannya diambil gitu kan. Siap gitu. Makanya nanti ikhwah bilang, aneh paling gak suka ikhwah itu habis dari Wisma kuliah makan bareng mainnya sama ikhwah saja gak suka. Karena ikhwah itu rata-rata sebagian besar melankolis. Mohon maaf. Rata-rata melankolis. Kenapa? Yang nerima-nerima cepat dakwah itu kan memang melankolis. Kenapa? Bukan dia ikut-ikutan, enggak. Dia itu alun takili ala takalam. Memang betul disampaikan mentor itu. Makanya saya ikut dakwah ini. Dia udah paham. Koleris enggak, dia kritisnya dulu. Kritis mau kayak gitu sih. Maka nanti mohon maaf, sampai teman-teman berhadapan dengan masyarakat, ada masyarakat ketika rapat warga itu belum rapat kalau dia belum takut jangan mau, itu SOP-nya tuh. Bagi antum yang nggak tahu, bagi kita yang nggak tahu, astagfirullah orang sudah pulang boleh, pasti itu. Tapi kalau ada dapat materi ini gimana? Astagfirullah, koleris, selesai masalah kan? Sesederhana itu gitu. Makanya kata Al-Quran, pasti beda orang yang tahu dengan yang tidak. Ya, oke? Ada kelemahan koleris ada enggak? Tadi kan 2 kelebihan itu, berkeinginan kuat, berkemauan keras. Kita butuh dalam formasi lingkungan kita, mentor itu butuh kita seperti itu. Yang kedua, ngebos, cepat nyuruh. Dan jangan akan lihat tuh, fenomena, tapi jangan diperhatikan terus. Itu bolak-balik ke Wisma Akhwat. Enggak, saya pernah enggak sengaja lewat. Akhwat pakai metik. Capek lah Ukti, keras orang, capek lah Ukti, ngapain tinggal kok? Wah itu koleris tuh. Dia udah di atas motor nih, nunggu yang mungkin agak lepak, mungkin di dalam nggak tahu ya. Capek lah, ngapain tinggal kok? Wah kayak gitu tuh. Kalau orang apalagi, tarbiyah, pasti kayak gitu. Yang kedua melankolis, ini banyak di antara kita seperti itu. Apa melankolis? Dia orangnya deep thinking, berpikiran itu memang dalam sekali. Banyaknya yang dipikir. Mengangkat ini dipikirkan loh, kira-kira berapa gaya yang saya butuhkan, berapa W-nya. Oh enggak sampai segitu juga, cuma ada memang melankolis itu begitu, deep thinking, semua dipikirkan. Mau ngomong sama orang, mohon maaf, ikhwah itu rata-rata seperti itu, melankolis. Jadi kalau mau ngomong sama orang dia pikirkan loh, apa yang mau saya sampaikan ini. Akhirnya apa? Rata-rata ikhwah itu sering disuuzon jadi teman-temannya, sombong, eksklusif. Ada nggak sebenarnya gitu? Saya tuh teman, saya sampai sekarang kalau tanya karakter saya Pak tahu. Itu karena nggak tahu aneh sebenarnya kan. Ini karena harus berhadapan dengan banyak audiens, saya sesuaikan materinya. Harus saya sentuh ke 4 karakter tadi. Contoh, koleris, pakai nas semua kan, pakai sumber kan saya sampaikan. Kalau nggak pakai sumber, kecilnya itu. Koleris terpuaskan dengan saya sisipkan dengan sumber. Sistematis nggak materi saya? Melankolis terpuaskan. Flegmatis terpuaskan, saya nggak pernah memaksa-maksa. Jadi saya kasih tahu, kalau orang flegmatis itu lebih suka tuh diksi yang persuasif. Sang ini paling senang, berapa kali guyon saya. Kalau nggak ada yang tersiksa, itu sang ini serius saja dia tadi. Akhirnya nanti diambil dia tuh. Ada kotak pensil dari kaleng nggak? Masih ingat yang dulu? Punya perempuan, dilempar ke tengah kelas, prang, kaget semua. Guru-guru kan tuh. Itu Pak, kotak pensil, Pak kok jatuhnya? Ya biar rame sih Pak. Karena horornya tadi bapaknya ngasih materi kan. Ini melankolis kan? Senyumnya pun ditahan. Betul melankolis? Betul? Iya melankolis. Jadi melankolis itu kayak mana? Dia deep thinking, dia berpikir mendalam.
Saya ini aslinya melankolis. Asli saya sampai sekarang juga melankolis. Saya kalau nggak ada kerja saya di rumah. Itu orang melankolis, orang rumahan deh. Nggak banyak ngomong gitu. Tapi akhirnya melankolis seperti itu tidak produktif. Jadilah melankolis yang tertarbiyah seperti Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq, dia deep thinking. Setiap kali ayat turun, beliau pertama kali sahabat nangis itu adalah beliau. Kenapa? Analisanya masuk itu. Nyalun tak lah. Katakanlah. Cepat nangis itu. Kenapa? Dia tahu maknanya. Contoh, surat apa yang paling, ayat apa yang paling terakhir turun? Saya ini. Ayat 3. Apa bacanya? Ada nama saya di situ kan? Sudah kami sempurnakan agama, nikmat pun sudah, watmamtu, sudah diturunkan semuanya, risalah sudah disampaikan. Langsung nangis Abu Bakar. Sahabat nanya, kok nangis lagi? Ini kenapa nangis lagi? Gitu. Tidakkah kau paham? Kalau sebuah risalah sudah disampaikan semua sempurna, berarti sudah selesai tugas Rasul. Karena Rasul itu menyampaikan risalah. Rasal Rasul itu sama asal kata itu risalah. Kalau sudah selesai tugas Rasul, berarti saatnya berpisah. Memang betul. Ayat itu sekitar 40 hari setelah Rasulullah meninggal. Jadi memang cepat orang dipikir. Tapi mohon maaf, dalam komunikasinya dipakai contoh. Lewat 3 orang di situ teman kita, di ujung nampak pasti dia lewat jalan kita. Kita di sini di melankolis nih. Oh ya Allah, yang kiri teman SMP, yang kanan teman SMA, yang tengah-tengah teman kuliah. Kita berdiri di sini. Siapa yang saya panggil pertama kali ya? Yang kiri dulu atau yang kanan? Yang tengah dulu. Kalau saya kiri nanti itu bukan golongan kanan, bukan golongan kanan. Al-Quran dia rujuk kan? Kan lebih bagus golongan kanan dibanding golongan kiri. Atau yang tengah aja lebih bertawasul. Tapi kalau sudah saya panggil nanti kira-kira apa yang mau saya bahas? Nggak jadi. Orang kalau berpikir keras gimana kayaknya? Satu pun nggak jadi dia panggil karena masih mau lewat. Ya kawan pun juga nggak lihat dia karena dia apa? Jadi dia panggil, enggak asik mikir aja. Ada yang seperti itu? Ada. Yang kedua, dari melankolis adalah orang yang sistematis. Abjadiyah atau abjadiyah. Setelah A, B. Setelah B, C. Setelah C, D. Itu abjadiyah. Nggak, dia nggak mau tuh dari A ke F. Ulang lagi. Dari A ke F, Z nggak mau. Semua. Makanya materi yang paling sistematis, paling terpuaskan hanya melankolis. Tapi dia punya kelemahan. Apa melankolis kelemahannya? Terlalu sensitif, paiwati. Tadi saya sudah sampaikan kelemahan koleris. Belum? Koleris itu kelemahannya satu, sama dengan melankolis satu. Egonya terlalu tinggi. Dijadikan kalah, bodoh sih namanya. Tahu maksudnya? Ada yang roaming sini. Jangankan kalah, seri aja nggak mau dia. Dia maunya dia menang. Ya. Masuk ke pragmatis. Pragmatis itu apa? Satu, dia cinta damai. Dia nggak mau ada konflik, nggak mau ada ribet. Misalnya di satu jalan ada konflik, nah dia akan cari jalan lain. Tapi biar nggak usah ada masalah gitu. Pragmatis, cinta damai. Yang kedua, sifat turunan dari sifatnya pertama, orang pragmatis itu. Dia selalu bilang iya. Selalu bilang iya. Guru yang tidak arif dan bijaksana, pragmatis nggak dia? Dia pragmatis. Ya kan, makanya dia pasti dia bilang iya. Suruh itu mudah. Saya lihat dari wajah dia bilang, ya pragmatis. Pragmatis kan? Iya, makanya saya suruh. Ketahuan dari wajahnya itu. Dia pasti bilang iya, nggak bisa bilang enggak. Jadi hati-hati, kalau kita nggak bijaksana nanti kita bilang inilah menti yang paling saya senang. Kenapa? Iya saja, itu nggak arif kita namanya. Hanya sami'na wa ata'na. Nggak boleh kayak gitu, berarti kita bukan pemimpin yang arif. Memang harus pemimpinnya ada yang seperti itu. Ada yang iya, ada yang bilang protes, ada yang boleh silakan. Makanya nanti kita berteman harus juga dengan arif bijaksana. Contoh, saya besok mau beli sepatu baru, udah muncul. Saya minta tolong sama Reza. Reza ini pragmatis. Karena saya koleris, saya bilang aja, saya mau butuh teman nih, saya butuh sepatu baru. Pergi saya ke pasar raya sekarang. Apa jawabannya? Iya, bagusnya saudara yang baik nggak begitu, bro. Hari ini apa kita penting, bro? Besok gue mau ujian mid. Perlu saya paksakan? Enggak kan? Kapan ada kosong? Saya gitu. Cuma karena saya koleris, bro, gue butuh teman gue ke pasar raya beli sepatu baru. Pasti dia bilang, ya aman bro, nanti ongkos gue yang bayarin, makanan aman. Bukan masalah ongkos bayaran, besok dia ujian mid. Bawa dia pergi ke angkot mana? Yang kena senang kan bro, jalan sama gua. Apa jawabnya? Iya. Padahal di hati
dibayarin nggak? Kan aman nggak bro? Kan sesuai janji gue bro, gue bayarin ongkos lu. Saat pergilah ke jalan Iligo, sepatu ditemukan di toko ke-7. Coba berapa lama memang eksplorasi satu toko? Sepatu yang diinginkan ditemukan di toko yang ke-7. Setiap dari toko pertama sampai ke-7 selalu ditanya ke Reza, gimana bagus sepatu ini Reza? Bagus, iya bagus. Tapi tetap dia nggak suka, dia beli lagi. Zolim nggak ke Reza? Karena sejak ditanya dia selalu bilang, iya Pak. Tapi tetap juga tidak dibeli sepatu ke-7. Dan dapat sepatu 7 bro. Asal cuma ini yang memang gua inginkan tadi. Ya tadi lah itu kecil sih Reza kan. Tapi kan mungkin dia bilang itu, dia cinta dah. Damai dia nggak ada konflik. Perut gua lapar. Zan, kita lapar. Lu lapar nggak? Jawabnya apa? Padahal dia udah muak gua di sebenarnya. Tapi dia tetap bilang, ya. Coba saya bilang muak dengan ekspresi kan? Sehingga teman-teman mampu mendeskripsikan bagaimana perasaan Reza itu. Padahal Reza nggak gitu amat kan? Iya. Ya. Udah makan selesai. Ya, gimana bro? Aman kan dengan uang? Jalan-jalan makan bisa, oke semua. Saya juga teragak ke Hati Murah. Kita butuh cendol lagi. Di benak Reza apa pulangnya? Sampai diangkut pas pulangnya, mana? Senang kan sama gua? Terus seharian kita iya, cuma di kepalanya apa? Mix. Kita tidak arif melihat ke makin. Sudah 2 ya. Cinta damai. Yang kedua sudah lu bilang. Ini kalau di perusahaan orang pragmatis ini cocoknya ditempatkan di mana? Dia orang kalau sudah mampu memahami karakter, dia jadi orang yang jadi pemimpin yang pas menempatkan seseorang pada tempatnya. Cocoknya di mana orang pragmatis itu? Di pengaduan konsumen. Betul nggak? Pak saya komplain nih, gimana nih? Iya bu. Iya kan? Jangan terlantarkan koleris di situ. Ini gimana nih? Bapak jaga mulut ya. Koleris kacau itu. Nah, next ya. Terakhir sanguinis. Sanguinis itu kelebihannya gimana? Dari awal dia masuk tuh udah ketahuan tuh. Makanya nanti kan dalam ilmu karakter itu kan sekarang ada 2 dibagi. Ada namanya apa namanya istilahnya? Sama X, apa namanya? Introvert dan extrovert. Nah, yang introvert itu melankolis dan pragmatis. Yang extrovert itu koleris dan sebagaimana saya mudah melihat koleris, mudah juga melihat sanguinis. Nampak gitu kan? Karena extrovert ketahuan gitu. Dia baru masuk aja. Assalamualaikum bang. Mas, bang. Gaya kayak gitu tuh. Gimana kawan bro? Sir. Capek saya tangannya pang gitu. Kadang dia terlambat tetap senyum juga itu. Assalamualaikum. Terlambat bang. Baru dia duduk. Keharian saya bang, aku izin beli goreng bang, padahal baru duduk. Kalau kita nggak siap dia sanguinis, kita lambe angan. Duduk sih dulu. Goreng apa pikiran? Kalau kita nggak arif, bawa-bawa kan keluar jahiliyah kita berarti kan. Nauzubillah. Cerah. Apa tipe sanguinis? Nggak ada dia nggak rame. Tukang heboh, tapi mohon maaf, antum yang sanguinis, pilih-pilih juga momen. Karena nggak semua orang suka yang heboh di awal. Itu kan orang butuh seduh biasa santai aja. Pasti kalau ada yang terlalu heboh, orang yang sanguinis seperti itu adalah sanguinis yang tidak tertarbiyah dengan baik. Kalau tidak tertarbiyah dengan baik itu seakan-akan dia seperti potongan cabai merah di gigi. Tahu? Bisa bayangkan potongan cabai merah di gigi. Memang warnanya lebih cerah di antara yang lain kan? Tapi mohon maaf kehadirannya tidak diinginkan. Mau tahu bukti? Siapa yang antum? Lutfi. Ini antum cabai ada cabainya. Apa yang kalian lakukan Lutfi? Yang mana? Dibuang kan? Mau antum seperti itu sanguinisnya. Memang antum cerah sedia, tapi posisinya tuh nggak pas, waktunya nggak bagus. Lihat juga lah sikon kapan itu harus ya. Sudah yang pertama. Kedua, sanguinis itu apa kelebihannya? Dia banyak teman. Dia banyak link. Kalau antum maraton dengan dia, pergi dari Wisma maraton bareng, antum belum tentu maraton bareng itu. Karena ketika ketemu dengan Simpang dia singgah dulu. Nanti kamu susul. Nggak disusul-susulnya, dia bikin tempat pertemuan di situ. Ya, awalnya pergi sama, pulangnya belum. Itu sanguinis. Dan dia punya kelemahan sanguinis itu. Ya Allah pula yang mengatur. Sanguinis itu punya kelemahannya apa? Lupa.
Iya lupa, Bu. Sering dia tuh bilang itu. Kadang pergi kuliah tuh semangat ya. Op. Saya sama dia tuh belum dilupa dia tuh. Lupa dia. Itu sang jenis. Dan cocok. Coba bayangkan kalau kita mengingatkan orang lupa gimana? Bro, lu tadi lupa. Oh iya lupa. Untung posisi pelupa itu pada sang. Coba, kan mungkin Allah letakkan pula pelupa itu pada koleris. Kalau ingatkan koleris pelupa kan? Kalau dia lupa, kecil saya lupa. Gitu enggak? Itu kali saya terakhir. Next. Ada agresif, ada submisif, ada satu. Terus L-nya mana L-nya bro? Ada L. Terus tugas. Terakhir ini saya kasih satu simulasi. Mohon perhatian, saya adalah supir angkot. Di antara angkot di penumpang yang banyak, ini angkot gede ya, the big angkot. Ya. Antum siapa namanya? Umair. Lakukan, pernah naik angkot Umair? Yakin? Kapan terakhir? Sudah lupa rasanya? Semester lalu. Semester lalu, kemana itu? Ke kampus. Kampus. Naik angkot apa? Angkot lurus. Hijau ya. Dari mana tuh? Dari Pasar Baru. Pasar Baru ke kampus. Iya. Berapa bayar? 4.000. Orang Jawa. Kok tahu ya? Dari bahasa antum ketahuan gitu. Oke, baik ya. Itu karena kemampuan mendengar. Baik. Lakukan persis seperti apa Umair turun dari angkot. Persis seperti apa yang Umair lakukan pada saat turun angkot. Saya dari Pasar Baru menuju Pasaraya. Saya angkot lurus. Saya supirnya di antara penumpang yang ada. Bisa dibayangkan? Lakukan persis seperti apa yang lakukan pada saat turun dari angkot. Bisa? Kita mulai? Siap semuanya? Naik angkot semuanya? Siap. Ini siapa ini? Polisi. Polisi nggak kayak gini, sangar itu lewat aja tuh. Ini udah sampai bukit tinggi nih, Mas. Pak, kiri Pak. Sikut ya? Iya. Ini kan ngerjain ya. Ini tapi nggak turun-turun ya. Antum bikin emosi supir angkot, lakukan pasti seperti apa yang antum lakukan kalau turun dari angkot. Bisa ya dipahami? Pintunya ya. Kendalikan diri. Sudah. Goyang-goyang bahu ya. Ya. Pak, kiri Pak. Sikut ya? Iya. Berapa? Kayak gitu. Diangkut kayak gitu. Nanya berapa Pak? Yang betul aja lah, diangkut tanya berapa Pak? Langsung kasih nggak? Itu yang disebut saya nggak lugas. Next bro. Duduk sini dulu. Biar antum mudah keluar. Lugas itu kita tahu kata-kata yang efektif sekaligus efisien. Ya nggak perlu diterangkan, nggak perlu ditanya, nggak usah disampaikan aja. So, saya turun dari angkot. Makasih ya dah, gitu kan? Kan nggak apa-apa. Barada, antum bukan di kafe bro, di angkot. Nah, siapa di sini yang turun dari angkot nanya berapa dah? Masih ada antum masih? Selalu tanya. Berarti nggak tahu antum berapa? Nggak tahu. Cuman berapa orang yang angkat tangan? Yang lain? Kasih bro. Kita tahu berapa. Biasanya nanti angkot tahu berapa angkanya. Paham? Satu. Kemudian ulang lagi ya, bisa ya? Temen, masih kuat kan? Ya, tidak. Antum tinggal turun kok nggak kuat. Ya, jalan ya. Kiri Pak. Sikut ya. Iya. Kira-kira siap-siap kasih. Baik, tepuk tangan tuh, Mer. Ini Pak. Baik, teman-teman. Saya apa yang mau sampaikan? Kalimat efektif tuh, kita kadang ketemu dengan orang yang sudah tahu, jangan berpanjang-panjang dengan satu materi itu. Cukup poin-poinnya saja. Lihat bagaimana antusias mereka. Ada saatnya antum hentikan, kita ice breaking dulu, silahkan ice breaking. Boleh, itu milik antum forum itu. Jangan dipaksa. Jadi nugas itu adalah next bro. Nah, ini output dari keberhasilan kita dari
Next, mengamati, kita komunikatif, mendengar sekaligus analisa. Maka kita jadi orang yang lugas, nggak bertele-tele. Contoh yang bertele-tele tahu? Yang mana Umar? Teman-teman semua. Saatnya nggak perlu bercanda, jangan bercanda gitu. Saatnya emang serius. Saatnya emang harus bercanda, bercanda. Saatnya emang sistematis, ada yang menyapa satu-satu saatnya. Tapi kalau enggak, jangan norak. Contoh. Apa kata Umar? Kiri dah. Siko dia, kan selalu nanya gitu kan? Nah, kalau sempat Umar nggak lugas apa tanya? Kasih tahu nggak ya? Itu nggak perlu dibercandain itu. Siko dia, kan? Kasih tahu nggak ya? Kan kacau kita waktu itu, lah. Betul nggak? Betul atau tidak? Nah, pas turun, tuh, yang lain uang, dah, Iko dah, KP ongkos kamu di antara yang lain. Itu kontribusi apa-apa tahu dah roda aku berputar. Tidak perlu diterangkan. Kalau ada sempatan terlalu lama-lama, apa kata supir angkot? Nggak usah banyak bacot dia. Agak sini muka. Jadi lugas itu memang tahu kapan saatnya bercanda, kadang kapan saatnya tidak. Wallahu a'lam bishawab, saya cukupkan. Saya takutnya nanti ditambah lagi kotak ini kan. Saya kembalikan dulu ke moderator. Siapa moderatornya? Antum. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin boleh tepuk tangan buat Ustaz Ahmad. Tidak banyak banget yang disampaikan Ustaz Ahmad terkait dari materi teknik komunikasi. Tadi ada Akmal dari ada apa ya? Ada amati lawan bicara, komunikatif, mendengar dengan baik, analisa dan lugas. Mungkin selanjutnya kita ada sesi post test. Namun karena keterbatasan waktu kita dari sesi post test, kita juga langsung tanya jawab. Jadi mungkin buat ikhwah yang ingin bertanya, kita batasi mungkin satu pertanyaan ya. Mungkin dari fase juga boleh mengirimkan linknya ke grupnya masing-masing. Kemudian bagi ikhwah yang ingin bertanya, nanti boleh angkat tangan. Ada dari teman-teman yang bertanya. Dari ikhwah apa? Dari mana? Ya cukup jelas ya. Bernas sistematis. Insyaallah. Dari luar ada yang bertanya? Mungkin karena sudah sangat jelas. Jadi Enggak sangat jelas. Saya baru suzonnya seperti itu. mungkin kalau tidak ada yang bertanya, mungkin kita tunggu aja setelah mengisi post test sebentar. Apa ya? Silakan.